Saudara, niat hati membeli mobil mewah malah tertimpa petaka. Bukannya pulang membawa mobil yang diidamkan, sepasang suami istri dan dua rekannya justru diculik dan disekap di sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya disekap, saudara, 3 orang korban juga harus menderita akibat penyiksaan yang bertubi-tubi dari para pelaku. Apa sebenarnya yang diincar para pelaku dari korban hingga harus menculik dan menyiksa mereka? Tiga pria dalam video ini tak menyangka jika transaksi jual beli mobil berujung pada penculikan. Mereka disekap dalam sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ketiganya disiksa hingga luka-luka akibat penganiayaan yang tak berkesudahan. Kebengisan penculikan itu juga terlihat saat mereka menyuruh para korban mengoleskan salep ke luka bekas cambukan. Nasib naas itu dialami para korban usai melakukan transaksi jual beli mobil di daerah Pondok Aren dengan pelaku. Tak disangka, saudara, saat pertemuan para korban justru dibawa ke salah satu rumah untuk disekap dan disiksa. Saudara, peristiwa bermula ketika 4 korban yakni Indra dan istrinya Desi serta 2 rekannya hendak bertemu tersangka Nunung di sebuah angkringan di Jagakarsa pada Sabtu malam 11 Oktober. Pertemuan itu untuk transaksi jual beli mobil Alphard tahun 2021. Setelah bersepakat, Indra pun mentransfer uang muka kepada Nunung sejumlah 49 juta rupiah. Dan saudara, tak berselang lama, tiba-tiba beberapa rekan Nunung datang dan langsung menculik korban, di mana mereka juga merampas ponsel dan tas milik korban. Para korban sempat berteriak dan memberontak, namun para tersangka mengintimidasi para korban dengan perintah untuk kooperatif sambil memasukkan keempat korban ke dalam mobil dengan mata ditutup kain. Para korban dibawa ke rumah tersangka MAM di Tangerang Selatan. Setibanya di sana, saudara, korban dikurung di kamar lantai 2. Namun kasus ini akhirnya terbongkar setelah salah satu korban berhasil lolos dari penyekapan. Saudara, Desi Juwita, istri dari Indra, masih ingat betul betapa menegangkannya malam itu saat ia mencoba melarikan diri. 2 hari disekap, Desi akhirnya bisa melarikan diri dari rumah penyekapan. 13 Oktober waktu subuh, Desi melihat 4 orang yang menjaganya tengah tidur terlelap. Ia pun memberanikan diri untuk kabur. Dengan mengendap-endap, ia mendekati pintu gerbang, tetapi terkunci, saudara. Tak menyerah, ia segera berpindah ke pagar besi yang ada di samping rumah. Mendapati yang penjaga yang saya udah pada tidur 4 orang, saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci, saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Dengan sisa tenaganya, tanpa pikir panjang, ia memanjat pagar dan melompat. Celananya pun sampai robek karena tersangkut pagar yang tajam. Usai berhasil memanjat pagar besi, Desi berlari secepat mungkin menjauhi para penculik yang mungkin segera sadar akan pelariannya. Beruntung, saudara, Desi bertemu seorang pria tua yang menolongnya menggunakan sepeda motor. Desi juga bertemu sopir taksi yang membantunya menuju rumah ibu mertuanya di Cibubur. Setelah mengabari saudaranya soal penculikan yang ia alami, Desi pun melaporkan kasus ini ke polisi.
Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Dari situ nyampe rumah ibu saya telepon ke adik saya lewat HP mama mertua saya, terus telepon ke kakak saya yang di Bandung. Langsung kakak saya Bandung suruh langsung laporan ke Kapolda Metro Jaya. Saudara, rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ini jadi lokasi awal para pelaku menyekap 4 korbannya. Sebuah rumah yang sudah ditinggali salah satu pelaku sejak bulan Juli. Ketua RT setempat bilang rumah tersebut dihuni pasangan suami istri yang merupakan keponakan dari pemilik rumah. Namun setelah salah satu korban kabur, para pelaku kemudian membawa 3 korban pindah ke rumah kontrakan di tempat lain. Di sini terduga pelaku itu mengontrak atau memang warga sini, Pak? Itu numpang tinggal. Pemilik rumah itu pernah izin untuk ponakannya tinggal di sini, si suami istri itu. Yang Bapak tahu sudah tinggal berapa lama, Pak, di rumah ini, Pak? Saya tahu dari Juli. Dan saudara, berkat laporan korban, polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Nunung dan Adrian, pelaku utama kasus penyekapan dan penganiayaan, tak berkutik saat ditangkap polisi di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Para pelaku ini ditangkap di pintu keluar apartemen saat berupaya melarikan diri. Sementara 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban ditangkap di rumah kontrakan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda. Kunci dari luar. Indra. Haji siapa Haji? Haji. Namamu siapa? Oh, Haji. Haji. Suaminya Desi. Ini sekarang saya minta kamu balik badan. Saya mau lihat. Keberanian Desi Juwita yang berhasil melarikan diri membawa keselamatan bagi suami serta 2 rekannya dari penyekapan maut. Para korban akhirnya ditemukan terkunci dalam kamar di sebuah rumah kontrakan. Pengakuan salah satu korban menyebut mereka disiksa sejak pertama tiba di rumah penyekapan. Mereka ditendang, dipukul, bahkan disundut rokok. Penyiksaan tiada henti hingga tubuh dipenuhi luka. Jadi kalian diapain aja tuh? Dipukul. Agak keras, agak kencang. Saya dipukulin. Dipukulin pakai apa? Pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Sampai sakit gitu ya? Sampai merah-merah, sampai berdarah gitu ya? Dari malam sampai pagi. Keluar. Dan saudara, polisi menetapkan 9 tersangka di kasus penyekapan dan penyiksaan bermodus jual beli mobil ini. Mereka memiliki peran berbeda. Ada yang merencanakan penyekapan, memancing para korban, mengeksekusi penyiksaan, dan ada pula yang merekam video penyiksaan. Para tersangka kini sudah ditahan dan dijerat pasal tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang dan pasal tentang pemerasan. Dari hasil pemeriksaan, saudara, kasus ini berawal dari transaksi jual beli mobil mewah antara pelaku Nunung dengan pelaku Adrian dengan uang DP sebesar 75 juta rupiah. Nunung tidak mampu menyelesaikan pembayaran overkredit mobil yang dibelinya dari Adrian. Kesal tak kunjung dibayar, Adrian mengancam dengan menyandera Nunung. Demi terhindar dari kewajiban membayar sisa pembelian mobil, tersangka Nunung justru berbohong dan berkelit dengan dalih mobil sudah terjual ke korban. Namun, uang pembayaran belum diberikan. Provokasi inilah yang akhirnya mendasari aksi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap 4 korban.
Awal mulanya jual beli mobil, di mana saudara A menjual mobil ke saudari N dengan DP 75 juta. Kemudian untuk transaksinya sebenarnya masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 400 juta karena yang dijual oleh saudara A ke saudara N itu adalah mobil Alphard. Namun demikian tidak dilunasi oleh saudara N, namun malah dijual ke saudara D. Untuk itu, saudara A menagih dan mencoba untuk mencari saudari N. Kemudian ketemulah ini saudari N. Saudari N mengatakan bahwa mobil itu sudah dijual ke saudari D. Oleh sebab itu, maka saudara A dengan saudari N bersama-sama mencari saudari D dan dilakukanlah penculikan dan penyekapan untuk melunasi mobil tersebut. Dan saudara, saat menggeledah rumah yang dijadikan lokasi penyekapan dan penyiksaan, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti plat nomor kendaraan, senjata api rakitan, dan beberapa butir peluru, serta beberapa setel seragam polisi. Polisi bilang, tengah menyelidiki kepemilikan seragam polisi serta benda yang mirip senjata api. Sementara plat nomor kendaraan dinyatakan palsu. Plat nomor yang ditemukan itu adalah palsu. Ya, kemudian ini masih dilakukan pendalaman milik siapa seragam tersebut. Benda yang mirip senjata api ini adalah airsoft gun yang ditemukan di lokasi penyekapan. Ini juga masih dilakukan pendalaman. Saudara, kasus ini membuka mata kita bahwa modus kejahatan kian berkembang. Artinya, kewaspadaan kita juga perlu makin tajam. Harus bijak melihat celah-celah kejahatan supaya tidak menjadi target pelaku kejahatan. Jika harus bertransaksi jual beli, apalagi barang mewah, pastikan identitas penjual maupun pembeli sesuai. Pilih lokasi transaksi yang aman dan jika perlu libatkan pihak ketiga seperti notaris untuk terhindar menjadi korban penipuan.